Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izurahma Putri, NIM 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab audit evidence. Pada bab ini akan berfokus pada pernyataan, jenis-jenis bukti audit, persuasif bukti audit, dan cara menggunakan pekerjaan seorang pakar, menggunakan pekerjaan auditor lain, serta prosedur pengumpulan bukti. Pada slide pertama yakni pernyataan. Pernyataan sendiri memiliki arti tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Contohnya ketika melaporkan persediaan, maka manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan benar-benar ada. Selanjutnya yakni jenis-jenis bukti audit. Yang pertama terdapat bukti yang cukup dan tepat. Konsep ini merupakan inti dalam audit. Yang dimaksud dengan cukup dan tepat yakni kecukupan itu berkaitan dengan kuantitas, sedangkan ketepatan berkaitan dengan kualitas bukti audit yang telah dikumpulkan. Dalam konsep ini harus saling terkait, karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Yang kedua terdapat konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga. Hal ini diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, dan debitur, serta juga pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Yang ketiga terdapat bukti dokumenter. Bukti ini dibuat secara internal oleh klien. Bukti dokumenter meliputi faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Yang keempat terdapat representasi, yakni pertimbangan khusus untuk litiasi dan klaim. Hal ini membutuhkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Yang kelima terdapat bukti verbal. Bukti ini didokumentasikan dalam kertas kerja auditor. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Yang keenam terdapat bukti komputasi, berisi akurasi, penilaian, dan alokasi asersi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Yang ketujuh terdapat bukti fisik. Bukti ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti melalui aset berwujud klien. Auditor mengumpulkan bukti ini seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut benar-benar ada. Yang terakhir yakni bukti elektronik. Transaksi dimulai dan disimpan secara elektronik. Bukti elektronik mencakup data disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindahi dan difaks. Selanjutnya yakni persuasif bukti audit. Persuasif bukti audit dibagi menjadi 3. Yang pertama yakni bukti yang dihasilkan secara internal. Contoh dari bukti ini yakni catatan cek yang dikirim dan salinan faktur. Bukti ini dapat disimpan dalam bentuk elektronik atau soft copy dan dalam bentuk kertas atau hard copy. Bukti yang dihasilkan secara internal merupakan yang paling tidak meyakinkan, karena hanya dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa klien telah secara akurat mengubah informasi ini ke dalam laporan keuangan. Yang kedua yakni bukti eksternal yang dipegang oleh klien. Contohnya yakni faktur,
laporan pemasok, dan laporan bank. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak ketiga. Namun, ada kemungkinan klien dapat memanipulasi dokumen ini, yang akhirnya mengurangi keandalan bagi auditornya. Dan yang terakhir yakni bukti yang dihasilkan secara eksternal dan dikirim langsung oleh auditor. Contohnya seperti konfirmasi bank. Sumber bukti ini dianggap paling andal dan berkualitas terbaik karena tidak langsung bergantung pada klien. Dan bukti ini juga langsung dikirim kepada auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal dapat dianggap paling persuasif ketika sumber bukti tersebut dianggap andal, dapat dipercaya, dan independen dari klien. Selanjutnya yakni menggunakan pekerjaan seorang pakar. Yang pertama yakni dengan menilai kebutuhan. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang telah dilaporkan. Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka memerlukan bantuan dalam bentuk opini ahli atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang telah diperoleh. Yang kedua, terdapat menentukan ruang lingkup pekerjaan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Auditor harus dilibatkan dalam menetapkan ruang lingkup pekerjaan, karena pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang digunakan auditor untuk membentuk opini auditnya. Yang ketiga yakni menilai kapabilitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor perlu menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan. Yang keempat yakni menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Jadi seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Yang kelima yakni menilai laporan pakar. Laporan pakar penting untuk ditulis sedemikian rupa, sehingga auditor yang bukan pakar di bidang ini dapat memahami konten tentang laporan keuangan. Laporan harus merinci setiap tahapan proses yang digunakan, agar bisa sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan, dan laporan ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan. Yang keenam yakni tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Ketika seorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang ahli, tanggung jawab itu dapat dikurangi dengan cara apapun. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektif. Selanjutnya yakni menggunakan pekerjaan auditor lain. Dalam hal ini, audit dari laporan keuangan grup akan memberi panduan dalam penggunaannya. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki aset signifikan di lokasi lain. Yang terakhir yakni pengumpulan bukti. Pada prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan pada bagian ini dilaksanakan pada berbagai tahapan audit. Saat menilai resiko, memperoleh pemahaman tentang klien, memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien, menguji pengendalian tersebut,
dan melakukan pengujian serta penggambaran substantif terperinci kesimpulan akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih karena telah mendengar dengan baik dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.